Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ar-Rahmah Tahfiz. Perkenalkan, nama saya Tegar Rizky Nur Hidayatullah, mewakili Ar-Rahmah untuk mengikuti SMA Award 2022. Dan kali ini kita kedatangan dua bintang tamu. Tir, masuk. Ayo. Betah di parkiran. Iya dong, kayak tadi ketemu teman tadi cerita-cerita. Jadi Tir, perkenalan dulu dong. Oh iya sih. Pernah. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Edward Muhammad Tirta Kusuma, and you can call me Edward atau Tirta. Saya dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Bar, perkenalan Bar. Mas belum kenal sih. Kenalan aja. Ya kenalan lah. Nama aku Muhammad Abu Jabar. Bisa dipanggil Jabar. Asal lu dari Jakarta. Tepatnya? Jakarta Selatan. Jadi, Tir, kita dapat tema itu tentang sekolah digital. Menurut kalian sekolah digital tuh kayak apa sih? Tirta duluan kayaknya. Ya, Iya Tirta sih. dulu lah. Sekolah digital nih. Sekolah digital tuh kalau dalam pikiran kan namanya digital itu kayak sesuatu yang udah modern gitu kan. Jadi kayaknya sekolah digital, karena aku kan gak pernah sekolah digitalnya. Mungkin secara istilah kayak bahasa yang aku pikirkan gitu kan, secara opiniku itu sekolah yang dimana itu bisa dilakukan di mana saja gitu. Jadi kayak di kafe kah, di sekolah di halaman kah, di alun-alun kah gitu kan. Pembelajaran portable ya? Iya, portable, bisa di kemana-mana. Yang penting ada perangkatnya dan ada jaringannya. Ada jaringannya. Kalau Jabar gimana, Baron? Menurut pandanganmu sekolah digital tuh kayak apa sih? Sebelum tak jelaskan ya. Karena waktu itu kan sempat ngerasain juga kan. Pas 16 Maret 2020 kalau nggak salah. Wah, masih ingat nih. Masih ingat tuh sumpah. Soalnya Apa tuh? Libur 2 minggu ya? libur 2 minggu, tahu sampai lulus. Sampai lulus ya? Sampai lulus waktu itu. Dan ya karena sempat ngerasainnya daring waktu itu. Kayak belajar online gitu sih. Kalau ngumpulin tugas dapet emot jempol. Sakit banget sih Sakit rasanya. sih. Terus waktu offline dianggapnya nggak store. Ternyata chatnya kehapus. Iya, itu sering banget sih. Jadi pernah gak sih kalau misalnya pernah daring gak sih? Pernah. Aku pernah sih. Nggak pernah sih aku. Kamu nggak pernah? Pokoknya apa sih gitu? Oh kalau daring tuh dulu kayak apa sih, temen tuh motoin juga jawaban dia. Terus pas udah nyampe galeri kita tuh kayak hilang gitu, nggak tahu kemana. Kehapus kayaknya. Kehapus tuh. Kehapus tuh kayak Nyonteknya online pun ya? iya. Itu kok online ini maksudnya? Wah, keren. Canggih udah. Canggih kali. Iya. Jadi Biasanya kalau di pondok masih lempar kertas gitu. boleh lembar kertas tuh Mas. Terus kayak 1 2 B kan. Ayo. Lanjut. Jadi kita jelaskan ya. Sekolah digital 1.0 itu kayak prorektor itu masuk ke dalam dunia pendidikan untuk mengajari para siswa. Terus ya menggunakan komputer, kan ada pelajaran ICT itu 1.0. Nah, yang 2.0 itu LMS. Sekolah Learning Management System. MLS, Learning Management System. Nah, itu kayak siswa tuh udah menggunakan tablet, pengabsenan melalui online, ya kayak gitu sih. Dan yang sekolah digital 3.0 itu benar-benar 100%. Semuanya itu menggunakan digital. Kayak udah di masa depan gitu kayak. Iya, kayak masa-masa kayak di novel hujan gak sih? Iya, di Revolution sih yang Semuanya pakai mesin. keren. Terbang gitu dan Kita digital semua elektronik. Iya. Kemajuan teknologi itu. Nah, menurut kalian ini pendapatnya apa? Negatif dan positif tentang sekolah digital. Tirta dulu dah. Oke, dari segi positifnya ya. Jadi siswa itu bisa lebih santai terhadap belajar gitu. Kan kalau kita belajar terlalu serius kan lama-lama otak kita kan capek gitu kan. Sebenarnya belajar yang bagus itu adalah belajar yang otak kita tuh nggak merasa terbebani gitu. Otomatis kita bisa bertahan di pembelajaran tersebut. Jadi misalnya matematika, kamu santai di matematika. Jadi kayak oh ya sampai selesai kan otak itu jadi fresh gitu, lebih plong gitu kan. Harusnya lebih enak aja. Iya. Kita sampo lain. Beda. Oh beda. Lanjut. Satu positifnya juga siswa itu lebih mengenal apa itu teknologi, nggak gaptek banget gitu kan. Gaptek. Sama ini sih yang paling aku tekankan tuh pada segi negatifnya.
Kenapa? Karena sifat dasar dari manusia itu ada nafsu. Kalau manusia itu nafsunya udah menguasai dirinya ya, yang namanya kewarasan kadang itu hilang. Jadi awalnya ini sekolah daring, wih seneng banget nih sekolah daring di rumah gitu kan, sekolah digital. Yang awalnya itu seneng-seneng lama-lama itu bakal kayak males, terus menunda pekerjaan. Jadi kemandirian terhadap Saya dulu sesuatu. pernah gak sih pas SD tuh pengen banget kayak aduh kapan sih bisa libur 1 tahun Iya. ya? Pengen banget. Iya. Libur 2 minggu tuh nggak cukup kan libur semesteran Iya tuh. kayak aduh Pede kapan banget sih. kesampaian. Beneran kejadi. Dan rasanya pun manis-manis pahit gitu kan. Manisnya awal, pahitnya di akhir. Iya, pada akhir. Emang sih semua penyesalan itu di akhir. Iya benar. Jadi siswa itu kurang mandiri terhadap apa yang ditugaskan gitu terhadap dia. Jadi kayak mengerjakan PR tuh nyontek apa? Tahu nggak? Brandly dong. Iya Brandly. Ya maaf kalau salah ya. Maaf kalau salah gitu kan. Nah menurutmu Bar gimana Bar? Dampak positif dan dampak negatifnya? Kan Jaksel tuh padat banget kan Iya. teknologi. Kalau sih positif negatifnya ya 50-50 sih. Soalnya kita kan sebagai generasi milenial gitu nggak Iya, sih? iya. Kayak kita tuh boleh dong mencoba hal baru Iya. yang di generasi sebelumnya tuh nggak pernah dicobain. Ya teknologi kan. Iya. Tapi dulu tuh nenek kakek tuh pas sering kayak curhat gitu kalau sekolah tuh dulu susah banget gitu. Iya. Kayak Oh iya. di satu desa tuh sekolahnya tuh di desa lain gitu. Ah. Dan itu mereka tuh sekolahnya sepatunya harus diikat kresek. Iya ke bolang tuh kan. Iya kayak bolang. Lewatin rawa-rawa, daki gunung, lewatin lembah. Rolling dulu kan. Iya gitu Iya, lah. iya. Belajar ninja. Jadi butuh perjuangan dulu itu. Yang Ya. kalau sekarang kayak bangun tidur nggak usah mandi hemat air, absen. Celana pendek tuh kan, ada seragam. Iya iya iya. Iya, iya. Jadi lebih mudah juga. Iya, terus lebih mudah juga buat apa? Kayak ngembangin diri sendiri. Kayak gitu sih. Terus lebih banyak waktu bersama keluarga. Iya, iya, iya. Tapi ada ini ada juga nih. Ini yang paling menurut aku paling kayak bersyukurnya. Jadi waktu itu Jakarta itu masuk ke kota yang berpolusi nomor 2 di dunia. Dan semenjak Covid semuanya daring, semuanya online. Bahkan kerja pun online kan sih. Kerja Oh iya kerja online tuh ya sampai ada. Akhirnya Jakarta udah nggak peringkat 2 sekarang, peringkat nggak tahu sih sekarang. Kalau sekarang Tapi nggak sampai 2 kan? nggak sampai 2 Itu 2 dia apa? Indonesia atau? di dunia. Di dunia? Di dunia. Paling berpolusi? Iya. Iya, nggak nyangka Jadi sih. kayaknya nih Indonesia perlu dipaksakan untuk digital sih kayaknya. Kemajuan teknologi. Iya. Karena emang sebenarnya terpaksa kan ini. terpaksa. Karena emang dulu itu seharusnya udah beberapa tahun yang lalu udah harus mencoba sekolah digital ini. Tapi karena adanya COVID-19 ini, jadinya Indonesia barulah terpaksa buat ngelakuin ini. Aku ada cerita sih kayak tentang sekolah online tuh kan. Ada temanku itu ya dibilang kurang mampu lah ya. Itu dapat paket bantuan dari pemerintah tapi dia nggak punya HP. Ada juga sih temen gue gitu juga ada. Kan agak kasihan gitu. Kayak ini maksudnya pemerintah kayak kamu ngasih kota itu kok nggak tahu nih siswa nggak punya HP gitu kan. Ya nggak tepat sasaran. Iya lah. tepat sasaran. Dan aku tuh dapat 2 kali. Dan bisa dibilang aku tuh orangnya berkecukupan lah, soalnya di rumah ada wifi. Tapi dikasih paketan. Iya iya. Iya. Nggak tahu udah tiba-tiba ada SMS nyasar, dapat pulsa dari pemerintah. Tapi ya beruntung juga sih, kayak nanti keluar kalau lagi traveling ngerjakan tugas atau nonton YouTube kan tidak. Nggak perlu hotspot gitu nggak perlu juga. Ya itu salah satu dari dampak negatif dari sekolah digital. Iya benar. Berarti aku dulu tuh pernah kena dampak negatifnya juga ya. Astaga. Namanya juga nafsu kan. Iya sih benar. Ya semuanya itu emang ada positif dan negatifnya. Tergantung kita itu mengkontrolnya, nggak melewati batas yang telah ditentukan. Iya. Ya diskusi ini bersifat Subjektif. subjektif dan tidak muluk-muluk pembahasannya. Iya. Mungkin dari penonton yang mau berdiskusi bareng silakan Di chat di dalam komentar. Nanti kita akan baca suatu saat nanti. Iya. Pasti kok, pasti. Pasti. Kayaknya cukup sekian dari diskusi kita kali ini. Siapa tahu ada kesempatan kita bisa lanjutkan lagi. Iya. Setuju. Oke, thank you. Assalamualaikum.